Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasannya ibadah itu merupakan buah dari ilmu, manfaat yang dipetik dari usia, hasil yang diperoleh bagi hamba yang tegar, dan juga barang berharga dari para wali Allah. Ibadah adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa dan mulia. Ibadah juga merupakan tujuan bagi orang-orang yang memiliki keinginan keras, yang merupakan ciri khas dari orang-orang yang mulia, pekerjaan manusia sejati, dan pilihan orang-orang yang cerdas. Ibadah juga merupakan jalan kebahagiaan dan sarana menuju surganya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, "Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku." Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 22 yang artinya, "Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri atau diberi balasan dari usaha atau amal ibadah yang telah dilakukan." Setelah lama menjalani ibadah dan merenungkan tahapan-tahapan perjalanannya, dari awal hingga tercapai tujuan yang dicita-citakan oleh para penempuhnya, ternyata jalan tersebut penuh dengan semak belukar, menanjak, penuh rintangan, dan terasa sangat berat untuk dilalui. Di samping itu, jaraknya juga cukup jauh. Banyak kesulitan besar yang menghadangnya. Aral dan kendalanya cukup banyak. Perusak-perusaknya dan kelokan simpangannya terlihat samar, sementara musuh dan para perampok banyak berkeliaran di sana. Banyaknya aral dan kesulitan itulah yang menjadikan para abidin atau ahli ibadah sebagai orang-orang yang sangat mulia karena telah berhasil melewati beratnya medan. Mereka mulia karena mampu melewati jalan sulit menuju tempat yang paling mulia, yaitu ridha Allah yang akan mengantarkan kepada surga Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan api neraka itu dibalut dengan kesenangan-kesenangan syahwati atau kesenangan yang dapat membinasakan." Dan beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa jalan menuju surga itu penuh rintangan dan lika-liku, sedangkan jalan ke neraka itu mudah dan rata." Kondisi yang sudah sedemikian berat ini diperparah dengan kenyataan bahwa kondisi tubuh dan jiwa manusia itu cukup rentan, serta perjalanan zaman yang semakin sulit tantangannya. Sementara urusan agama itu datang silih berganti dan waktu untuk menyikapinya sangatlah terbatas. Kesibukan semakin bertumpuk, sementara usia manusia tidak bertambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dalam beramal, manusia cenderung memiliki kekurangan, sedangkan Zat yang Maha memeriksa sangatlah teliti. Sementara itu, ajal kian mendekat, dan perjalanan masih sangatlah jauh. Padahal, satu-satunya bekal yang diterima olehnya adalah ketaatan kita. Apabila semua itu sampai terlewatkan sia-sia, maka celakalah, sebab waktu dan kesempatan tak mungkin datang kembali. Bagi siapa saja yang telah berhasil mendapatkannya, maka ia termasuk ke dalam kelompok orang yang beruntung dan berbahagia selama-lamanya. Dan bagi yang terlewatkan darinya, maka ia telah merugi bersama orang-orang yang merugi dan binasa bersama orang-orang yang binasa. Maka jalan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi tantangan yang amat berat. Bahaya yang menghadang sungguh besar. Jadi sungguh mulia orang-orang yang mampu melewati jalan ini dan telah berhasil mencapai tujuannya serta mendapatkan apa yang selama ini dicarinya.
Jumlah mereka sangatlah sedikit. Mereka itu orang-orang mulia yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk mengetahui dan untuk mencintainya dengan bimbingan dan perlindungannya. Kemudian diantarkan untuk mencapai keridhaan dan surganya. Maka dari itu, marilah kita memohon kepada Allah yang Maha Agung. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang beruntung untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Ketika kami menemui jalan ini, kami segera memperhatikannya dengan seksama dan mencari cara agar bisa menempuhnya dengan selamat. Dan cara itu adalah dengan bimbingan dari Allah Ta'ala, agar kami tidak menempuh bagian jalan yang penuh rintangan membinasakan, yang bisa membuat kami ikut binasa bersama orang-orang yang memang sudah lebih dulu menempuhnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari kemungkinan buruk tersebut. Perkataan apalagi yang lebih fasih dari firman Tuhan semesta alam? Namun, nyatanya masih banyak orang yang menganggap perkataan itu sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan dari Imam Ali Zainal Abidin, yaitu Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang membuat syair berikut ini. Sungguh akan kusembunyikan ilmuku, agar tak terlihat oleh orang bodoh yang bisa tergoda dengannya. Telah terlebih dahulu melakukan ini Abu Hasan terhadap Husain, dan sebelumnya ia pun mewasiatkan kepada Hasan, duhai Tuhan, jikalau inti ilmu itu aku bukakan, niscaya akan dikatakan kepadaku, engkau ini penyembah berhala, dan kaum muslimin akan menghalalkan darahku, karena memandang perbuatan terburuk mereka itu baik adanya. Orang-orang yang berusaha memahami ajaran agama atau syariat Islam, hatinya pasti terpanggil untuk melihat pada semua makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang, dan meninggalkan sikap saling menyombongkan diri di antara sesama. Oleh karena itu, kami memohon kepada Zat yang di tangannya tergenggam segala urusan. Sesungguhnya, ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menekuni jalan ibadah, ia akan menerima petunjuk dan pertolongan dari Allah. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-Nya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Hal yang sama juga diperjelas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Sesungguhnya, cahaya atau petunjuk itu, apabila telah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka ia akan membuatnya merasa luas dan lapang. Kemudian, sahabat beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hal itu memiliki tanda yang dapat dikenali dengan menyaksikannya?" Beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab, "Menjauhkan diri dari negeri yang penuh tipuan atau bujuk rayu dunia dan kembali kepada negeri keabadian, serta bersiap-siap menghadapi maut sebelum maut itu menjemput. Itulah ciri bahwa hati telah mendapatkan cahaya atau petunjuk. Manakala niat untuk menekuni jalan ibadah tersebut terlintas di dalam hati seorang hamba, maka ia akan berkata dalam hatinya, aku merasa telah dikaruniai beragam kenikmatan oleh Allah, seperti kenikmatan hidup, berpikir, berbicara, serta hal-hal mulia dan lezat lainnya. Aku juga dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan penyakit. Untuk semua itu tentu ada Zat yang memberinya, yang menuntut kita untuk bersyukur dan mengabdi hanya kepadanya. Maka, apabila aku sampai lalai dari hal itu, Dia pasti akan mencabut nikmat tersebut dariku. Dia
juga telah mengutus seorang rasul yang diperkuat dengan berbagai mukjizat yang di luar kemampuan pemahaman manusia. Dan rasul tersebut telah memberitahuku bahwa aku memiliki Rob yang sangat agung sebutannya, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha berkehendak, yang maha berbicara, yang memberi perintah dan larangan, berkuasa untuk menyiksa jika aku membangkang, atau memberi pahala jika aku menaatinya. Dia maha mengetahui rahasia-rahasiaku, serta segala yang terlintas dalam pikiranku. Di samping itu, dia juga telah memerintahkanku untuk memegang teguh hukum-hukum agama. Bila hati seseorang hamba bertutur demikian, berarti ia sadar bahwa apa yang berdetak di hati itu memang sebuah keniscayaan yang rasional, bukan sesuatu yang mustahil. Keyakinan tersebut lalu akan membuat hati si hamba menjadi takut kepada Allah yang Maha Agung dan gelisah memikirkan pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah.